Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali listeners, ketemu lagi bareng Dodo Wahyudi di acara yang dipersembahkan oleh Darul Istiqomah dan juga Malam Mengaji, yaitu Insaf, bincang santai penuh faedah. Dan alhamdulillah kita sudah bersama dengan guru kita yang tercinta, yaitu Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi, yang sudah bersama dengan kita dan insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita juga. Dan yang pasti, kif hal Ustaz? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Wa fiikum barakallah. Kif hal antum tayyib? Alhamdulillah, seneng banget. Jadi ini suasana beda banget ya. Masya Allah. Ya, outdoor gitu kan. Kita bisa dengerin suaranya burung. Masya Allah. Terus air di depan kita kolam. Nikmah, wallahi nikmah. Masya Allah ya Ustaz ya. Jadi semua kenikmatan ini bikin kita bahagia Ustaz ya. Masya Allah. Tapi terkadang yang pas waktu kita ngomongin masalah bahagia Ustaz, itu banyak sekali orang-orang yang hidup ini tujuannya bahagia. Orang cari kerja pengennya untuk membahagiakan keluarga gitu kan. Orang pengen keluar traveling kemana, ke puncak, cari apa? Cari bahagia. Sama seperti kita di sini Tat. Kita cemplung-cemplungin kaki gitu kan, pengen nyembrul. Mencari apa? Nyari senang, nyari bahagia. Sebenarnya hakikat bahagia sendiri itu seperti apa Tat? Dan bagaimana Islam sendiri untuk memandu kita untuk mencari kebahagiaan itu? Nah ini barakallahu fikum, banyak yang disalahpahami sebagian orang ya. Jadi disangka bahagia itu ada pada harta, sehingga mereka sibuk bagaimana untuk mengumpulkan harta. Namun setelah didapatkan, mereka pun tidak merasakan kebahagiaan. Ada yang menyatakan kebahagiaan adanya pada pangkat jabatan, sehingga mereka bagaimana mengejar apapun caranya untuk menggapai pangkat jabatan. Namun setelah didapatkan ternyata juga mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Maka yang benar, hakikat bahagia bukan ada pada harta, bukan ada pada pangkat jabatan, bahkan bukan pada anak dan istri, bukan pada rumah mewah dan yang semisal. Ya, karena kalau bahagia ada pada harta, maka Qarun tentu yang paling bahagia di muka bumi. Kalau bahagia pada ketenaran, kenapa banyak artis-artis yang sudah di puncak ketenaran, dia mati mengenaskan bunuh diri? Itu menunjukkan bahagia bukan ada pada ketenaran, ada pada harta, aksesori dunia. Tapi bahagia adalah konsepnya dalam Al-Quran, ada pada iman dan amal saleh. Allah Ta'ala berfirman, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surah Nahl, Allah Ta'ala berfirman demikian. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, lihat, amal saleh dan dia beriman, maka Allah akan anugerahkan hayatan thayyibah. Apa hayatan thayyibah? Yani kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sa'adah. Lalu di akhirat Allah beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Maka hakikat bahagia adalah pada kita iman, ada pada kita di amal saleh. Sebuah kaidah yang penting mungkin bahwa para ulama mengatakan as-sa'adah biyadillah wala tunalu biha illa bi ta'atillah. Kebahagiaan itu ada di tangan Allah dan tidak bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah SWT. Terkadang buat kita yang mungkin aja baru-baru ngaji terus gitu mencoba untuk dekat dengan Allah, itu pas satu menjalankan satu amal salat ataupun ketaatan itu tidak merasakan satu ibaratnya kayak keterpaksaan gitu Tat. Tidak menemukan satu kebahagiaan. Itu kiat-kiatnya gimana Tat? Biar kita itu pas satu beramal gitu menikmati gitu Tat. Baik, barakallahu fiik. Ini penting ya. Jadi pertanyaan ini penting, bagaimana kita agar bisa lezat, bisa merasakan kenikmatan dalam kita melakukan ketaatan, yakni dalam hal ini ibadah kepada Allah. Maka yang paling poin penting adalah dasari dengan cinta ibadah itu. Jadi kalau sudah dengan rasa cinta, maka Allah akan menganugerahkan rasa ladzah dalam beribadah, rasa kelezatan dalam beribadah. Karena memang dasarnya cinta. Karena banyak di antara kita yang hanya baru sekedar melakukan ibadah karena keterpaksaan. Artinya ini sebuah kewajiban, sehingga merasa terbebani. Maka yang paling indahnya itu saat terlepas dari ibadah tersebut. Biar cepat-cepat gitu bagi mereka ini, kaum seperti ini nih, yang saat-saat terindah dalam sholat adalah ketika menjelang salam. Itu saat-saat terindah itu. Mau assalamualaikum itu saat-saat terindah. Beda dengan Rasulullah SAW. Beliau kalau mau sholat itu, kata beliau kepada Bilal, Qum ya Bilal, arihna biha. Bangkit Bilal, ini qomah. Bahagiakan kita dengan sholat ini. Kalau kita berarti bahagia dari sholat. Kalau Rasul dengan sholat. Nah jadi dasari dengan cinta. Karena bagaimana kecintaan beliau demikian, manusia yang paling mencintai Allah, demikian tinggi rasa cinta beliau kepada Allah SWT.
Terus yang kedua, dasari juga dengan ar-roja. Harap ya. Ya, jadi harap kita kepada Allah. Jadi apa yang ada di sisi Allah kita harap. Kita ingin surganya Allah, ingin rahmatnya Allah, ingin maghfirah ampunan Allah. Sehingga dengan itu kita akan termotivasi ibadah dan juga tidak akan merasa berat karena memang kita mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan ini termasuk di antara pilar-pilar ibadah ya, atau para ulama menyebutnya rukun ibadah. Ada 3. yakni al-mahabbah, cinta, ar-roja, dan kemudian al-khawf. Dasari ibadah kita dengan rasa takut sehingga akan timbul kita mengagungkan Allah. Allah yang agung, yang Allah memiliki adabnya, memiliki siksa, yang Allah bisa mengadab siapapun yang Allah kehendaki. Maka dengan itu kita akan timbul rasa takut, karena akan timbul pengagungan kita kepada Allah yang sesungguhnya karena kita tertanam rasa takut dalam beribadah. Jadi ada berapa rukun? 3 ya, al-mahabbah, al-khawf, dan ar-raja. Inilah ibadahnya al-muwahhid, ibadahnya orang yang bertauhid, ibadahnya ahli sunnah wal jamaah. Karena memang ada orang ibadah hanya cinta saja yang didahulukan. Nah, itu ibadah-ibadah orang-orang sufi. Orang-orang sufi ibadahnya cinta, cinta, cinta. Tidak ada rasa khauf dan tidak ada rojanya. Bahkan mereka mengatakan kalau kita berharap surga, kata mereka, itu ibadahnya orang-orang yang tidak ikhlas katanya. Itu orang-orang sufi mengatakan demikian. Betul. Ibadahnya orang-orang khawarij hanya takut saja dia. Tidak ada rojanya di kepada Allah, sehingga tidak berharap apa yang di sisi Allah, takut yang didahulukan sehingga menjadi orang-orang yang tersesat. Demikian pula orang yang hanya berharap saja, roja saja, ini orang-orang murjiah. Jadi banyak kaum yang tersesat karena tidak menyeimbangkan 3 konsep ibadah, 3 pilar ibadah ini. Itu al-mahabbah, al-khawf. 3-tiganya digabungkan. Ya, jadi ada rojanya, ada khaufnya, ada mahabbahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi listeners, itu tadi nasihat dari guru kita tercinta yaitu Ustadz Abu Ghazi Az-Zundawi, dan semoga apa yang kita obrolin bisa memberikan manfaat dan juga faedah buat para listeners semua. Yang pasti jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita dan ikuti atau follow akun Instagram dan juga Facebook agar tidak ketinggalan konten-konten yang insya Allah berfaedah. Dan jazakallah khair Ustadz udah memberikan satu ilmu kepada kita. Dan insya Allah kita ketemu lagi Tat ya di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah selalu memberikan antum kesehatan dan juga keluarga. Amin. Tapi listeners, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai